Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Priani dengan NIM 612012303114 dari kelas RA9 Manajemen semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengembangan karir. Baik, di sini ada isi materi pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pengertian pengembangan karir. Yang ketiga, prinsip pengembangan karir. Yang keempat, tujuan pengembangan karir. Yang kelima, unsur pengembangan karir. Yang keenam, manfaat pengembangan karir. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang kedelapan, tahapan pengembangan karir. Yang kesembilan, pihak yang berperan dalam pengembangan karir. Yang kesepuluh, kesimpulan. Yang kesebelas, ada daftar pustaka. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Pengembangan karir merupakan upaya strategis dalam manajemen sumber daya manusia untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dan dinamis. Program pengembangan yang sistematis memungkinkan potensi individu dimanfaatkan secara maksimal sekaligus meningkatkan kemampuan, motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Organisasi yang melaksanakan pengembangan karir secara efektif akan memiliki tenaga kerja yang kompeten, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan di masa depan, sehingga produktivitas dan lingkungan kerja profesional dapat tercapai. Baik, di sini ada pengertian. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Pengembangan dilakukan individu dalam melakukan peningkatan yang bertujuan pemenuhan rencana kerja berdasarkan jalur atau jenjang organisasi atau perusahaan dari Departemen Personalia. Dalam mencapai target rencana karir individu meliputi seluruh jabatan, posisi maupun pekerjaan yang berpotensi untuk ditempati selama periode kerja, baik dalam satu atau lebih organisasi atau perusahaan. Bagi mereka, sebagai seorang pegawai, jabatan atau posisi termasuk sesuatu yang penting yang menjadi keinginan setiap orang setinggi mungkin sesuai dengan kemampuannya. Menurut Siagian 2007, pengembangan karir adalah perubahan-perubahan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Sedangkan menurut Stone dalam Gomez 2007 menyatakan bahwa pengembangan karir menunjukkan proses dan kegiatan mempersiapkan seseorang pegawai untuk jabatan dalam organisasi yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada prinsip pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengembangan karir. Menurut Handoko tahun 2000, tujuan pengembangan karir adalah yang pertama, untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan. Yang kedua, untuk mengungkapkan potensi karyawan. Yang ketiga, untuk mendorong pertumbuhan. Yang keempat, untuk mengurangi penimbunan. Yang kelima, untuk memuaskan kebutuhan karyawan. Yang keenam, untuk meningkatkan karir. Sedangkan menurut Mokijat pada tahun 1995 bahwa tujuan pengembangan karir antara lain yang pertama untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
Yang ketiga, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman sesama karyawan dengan pimpinan. Dengan demikian, melalui adanya pengembangan karir, para karyawan didorong untuk dimotivasi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Sebab semakin efektif dan efisiennya karyawan bekerja, akan semakin besar kemungkinan organisasi atau perusahaan mencapai tujuan bisnisnya secara maksimal. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pengembangan karir. Penyusunan suatu program pengembangan karir bagi tenaga kerja dalam suatu organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, tenaga kerja, dan kepentingan masyarakat, dalam hal ini organisasi, sehingga pengembangan karir yang terjadi diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi individu, tenaga kerja diharapkan pengembangan karir akan mampu memperbaiki kualitas kehidupannya dari masa ke masa. Sedangkan bagi organisasi, keuntungan yang diharapkan adalah terjaminnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam kaitan ini, Filippo menyebutkan adanya 3 unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir, seperti yang dikutip oleh Coxon dan Stier pada 2019, yaitu yang pertama, menaksir kebutuhan karir. Dalam penyusunan program pengembangan karir, menaksir kebutuhan karir secara individual ini merupakan unsur pertama yang dikatakan lebih dahulu, karena justru unsur inilah yang sebenarnya yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran utama dari program pengembangan karir, yaitu memelihara sumber daya manusia yang ada agar tetap memiliki kemajuan kerja dalam organisasi dengan intensitas yang cukup tinggi. Yang kedua, kesempatan karir. Setelah tenaga kerja didorong untuk menentukan kebutuhan karirnya, maka sudah sewajarnya apabila diikuti dengan tanggung jawab untuk menggambarkan kesempatan karir yang ada di dalam organisasi yang bersangkut. Dengan informasi tentang kesempatan karir yang ada dalam organisasi, maka setiap tenaga kerja dan calon tenaga kerja mengetahui dengan jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir. Apabila kedua unsur terdahulu, yaitu kebutuhan karir dari tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia telah dapat ditetapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan penyesuaian di antara kedua kepentingan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja atau program pelatihan dan pembangunan tenaga kerja. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat pengembangan karir. Menurut Sulistiani tahun 2009 yang dikutip oleh Roshidawati 2018, ada 6 manfaat pengembangan karir, yaitu yang pertama, mengembangkan prestasi pegawai, yang kedua, mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti untuk pindah kerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai. Yang ketiga, sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Yang keempat, mengurangi subjektivitas dalam promosi. Yang kelima, memberikan kepastian hari depan. Yang keenam, sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga yang cakap dan terampil dalam menjalankan tugas. Manfaat-manfaat tersebut pada akhirnya akan memberikan banyak sumbangan besar bagi perusahaan, tidak hanya sumber daya manusia yang semakin bertambah nilainya, tetapi tujuan dan sasaran perusahaan akan semakin terarah. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir menurut Tohardi 2002. Secara umum, ada 5 faktor yang akan mempengaruhi mulus tidaknya karir seseorang, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap atasan, rekan kerja, dan bawahan. Orang yang berprestasi dalam bekerja namun tidak disukai oleh orang di sekeliling tempat ia bekerja
maka orang yang demikian tidak akan mendapat dukungan untuk meraih karir yang lebih baik. Dengan kata lain, orang yang demikian tidak dipakai dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dalam konteks ini berkaitan senioritas seseorang pegawai dalam mempromosikan para senior, bukan hanya mempertimbangkan pengalaman saja, tetapi ada pemberian penghargaan terhadap pengabdiannya kepada organisasi. Yang ketiga, pendidikan. Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk menduduki sebuah jabatan dan mempengaruhi kemulusan karir seseorang. Semakin berpendidikan seseorang akan semakin baik. Atau dengan kata lain, orang yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pemikiran yang lebih baik pula. Yang keempat, prestasi. Prestasi dapat saja terjadi dari akumulasi pengalaman, pendidikan, dan lingkungan kerja yang baik. Namun, prestasi yang baik tentunya merupakan usaha yang kuat dari dalam diri seseorang, walaupun karena keterbatasan pendidikan, pengalaman, dukungan rekan-rekan sekerja. Yang kelima, faktor nasib. Faktor nasib juga turut menentukan walaupun porsinya kecil. Bahkan, para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan hanya 10% saja. Selanjutnya di sini ada tahapan pengembangan karir. Menilik dari konteks karyawan, pengembangan karir identik terhadap pengembangan diri secara individu pula. Yang dimaksud dengan karir yaitu akumulasi tugas dan tanggung jawab kerja yang telah dilaksanakan pegawai dalam periode kerja atau tugas yang diemban yang memberikan kelangsungan, keteraturan, serta nilai dalam kehidupan yang bersangkutan. Perjalanan karir seorang pegawai pada dasarnya terdiri dari 4 tahapan, mulai dari penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, serta kemunduran. Yang biasa terjadi pada umumnya adalah perjalanan atau pertumbuhan karir seseorang berjalan berdampingan seiring pertambahan umur. Selanjutnya di sini ada pihak yang berperan dalam pengembangan karir. Yang pertama ada individu. Setiap karyawan bertanggung jawab dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai posisi tertentu. Semua upaya akan sia-sia jika dari individu karyawannya tidak berkeinginan untuk mengembangkan diri. Yang kedua, ada manajer, berperan dalam memberikan dukungan dan umpan balik atas kinerja yang sudah ditampilkan karyawannya. Yang ketiga, ada perusahaan. Perannya adalah menjadi penggerak dengan memberikan program pelatihan, pilihan jenjang karir, dan melalui kebijakan yang dimiliki. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, pengembangan karir merupakan proses terencana yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, potensi, serta kesiapan individu dalam mencapai posisi yang lebih tinggi di organisasi. Pengembangan karir tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga membantu organisasi memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi perubahan. Keberhasilan pengembangan karir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan individu, dukungan organisasi, kesempatan promosi, serta peran atasan dan HR dengan tahapan yang sistematis dan peran aktif dari semua pihak. Pengembangan karir dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan keberlanjutan organisasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.